Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, yaitu mengenai waktu yang tepat menderes karet. Jadi ada 3 waktu yang biasanya dilakukan oleh para sahabat karet atau para petani. Yang pertama adalah di pagi hari, yang kedua siang hari, dan yang ketiga adalah sore hari. Ini ada 3 waktu. Memang sebagian petani ada yang menderes karet itu di pagi hari, itu sudah biasa kita lihat. Namun ada juga yang menderes karet itu di waktu siang dan sore hari. Dari ketiga ini sebenarnya yang paling bagus menderes karet itu di pagi hari. Kenapa? Karena pada saat pagi hari hasil yang didapat itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan siang dan sore hari. Tapi kalau mereka yang menderes di pagi hari, tentu mereka harus bangun pagi atau bangun pada waktu subuh. Dan kalau zaman dulu para petani karet kalau menderes ke hutan karet, mereka membawa lampu minyak untuk menerangi ketika mereka sedang menderes karet. Tapi ini juga kadang-kadang berakibat fatal. Zaman itu kita sering dengar bahwa para petani ada yang rambutnya terbakar, khususnya yang perempuan yang berambut panjang, karena lagi asing yang menderes karet, tidak memperhatikan bahwa lampu minyak ini, apinya itu sudah membakar rambutnya. Dan ini sering kita dengar peristiwa seperti ini. Namun sekarang zaman sudah modern. Saya yakin para petani sudah bisa menggunakan senter berupa yang bisa diikat di kepala agar memudahkan saat kita bekerja sedang menderes karet. Bagi para petani yang sudah menderes karet di pagi hari, silakan diteruskan. Dan bagi yang belum, kami harapkan bisa menderes di pagi hari, karena di pagi hari air getahnya atau air lateknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan siang dan sore hari. Ini pasti ada penyebabnya. Makanya kami harapkan kepada para sahabat karet atau para petani karet yang sudah tahu, ya itu berarti Anda sudah belajar lebih banyak. Bagi yang belum tahu, silakan menonton video ini sampai selesai. Saya akan berbagi dan akan membuka semua hal yang saya ketahui, dan ini saya belajar dari berbagai macam sumber agar para petani bisa menonton dan langsung mengaplikasikannya di lapangan, dan supaya para petani bisa cepat mengerti. Baik sahabat karet dan para petani karet sekalian, saya akan berbagi tentang waktu yang tepat untuk menderes karet. Selain menggunakan pupuk, teknik dalam penderesan karet pun harus benar. Salah satunya adalah Anda harus memperhatikan waktu penyadapan. Pohon karet baik disadap atau dideres ketika matahari belum terbit. Mengapa? Karena jika klorofil tanaman yang sudah aktif, maka lateks dalam batang biasanya akan ditarik menuju daun. Menyadap atau menderes pohon karet biasanya dilakukan oleh para petani atau petani karet saat pagi hari. Namun ada juga sebagian para petani yang memulai menyadap atau menderes pohon karetnya itu di siang hari atau sore hari. Namun dari pengalaman dari banyak para petani, menderes pohon karet saat pagi hari antara jam 5 sampai jam 9 pagi itu mendapatkan perbedaan kuantitas getah yang dihasilkan dibandingkan menderes pohon karet saat siang atau sore hari. Selain itu, terdapat juga sebuah fakta bila mana saat matahari belum terbit atau menampakkan panasnya, yaitu kandungan tekanan air yang terdapat pada pohon karet itu sangat deras. Sehingga jika kulit pohon karet digores atau dideres, dapat mempercepat proses keluarnya getah karet, dan getah yang dihasilkan lebih banyak. Selain itu, cara menyadap atau menderes pohon yang baik dan benar juga mempengaruhi banyaknya hasil getah. Namun sebagian masyarakat yang merupakan petani karet tidak mengetahui fakta
sehingga mereka tidak mementingkan kapan waktu yang ideal untuk menderes pohon karetnya, sehingga getah karet yang dihasilkan belum maksimal. Terdapat sebuah penelitian bahwa saat masih gelap atau matahari belum muncul, kandungan air pada pohon karet lebih deras dibanding saat matahari sudah panas atau siang hari. Saat air yang membawa getah itu deras, maka getah yang keluar atau yang dihasilkan otomatis lebih banyak. Teknik penderesan yang baik harus memperhatikan kedalaman irisan. Dalam hal ini, kedalaman irisan akan mempengaruhi jumlah pembuluh lateks yang terpotong. Semakin banyak pembuluh lateks yang terpotong, maka semakin banyak lateks yang keluar. Tetapi kedalaman sadapan pun ada batasannya, yaitu antara 1 sampai 1,5 mm dari kambium. Selain kedalaman sadapan, faktor waktu sadap sangat mempengaruhi hasil latek. Waktu sadap ini berkaitan dengan tekanan turgor. Tekanan turgor adalah gaya di dalam sel yang mendorong membran plasma ke dinding sel. Yang tepat untuk penyadapan adalah 10 sampai 40 atmosfer. Semakin siang waktu penyadapan atau penderesan, maka tekanan turgornya akan semakin rendah. Dengan demikian, hasil latek yang didapat pada tekanan turgor rendah sangat sedikit sebagai dampak penguapan yang tinggi. Penyadapan tanaman karet merupakan salah satu langkah penting dalam budidaya karet. Pada dasarnya, penyadapan adalah kegiatan pemutusan atau pelukaan pembuluh latek sehingga latek menetes keluar dari pembuluh latek ke mangkuk penampung yang dipasang pada batang karet. Pembuluh latek yang terputus atau terluka tersebut akan pulih kembali seiring berjalannya waktu, sehingga jika dilakukan penyadapan untuk kedua kalinya tetap akan mengeluarkan lateks. Dengan demikian, diperlukan perencanaan yang matang dalam teknik penyadapan karet menghasilkan lateks yang banyak. Lateks dibentuk dalam pembuluh lateks yang merupakan sel-sel hidup di berdinding elastis, mengandung gula, protein, dan garam mineral yang dapat menyimpan air dari jaringan yang berada di sekitarnya. Pengaliran lateks disebabkan karena adanya tekanan dalam pembuluh lateks dan pergerakan cairan lateks akibat perbedaan konsentrasi setelah pohon disadap. Produksi lateks yang diperoleh dari hasil penyadapan atau penderesan ditentukan oleh lamanya aliran dan kecepatan biosintesis. Sedangkan biosintesis lateks itu sendiri ditentukan oleh bahan dasar pembentuk lateks berupa sukrosa dan oleh aktivitas enzim yang berperan secara langsung, baik pada tahap glikolisis maupun anabolisme partikel karet. Penyadapan karet atau penderesan karet harus memperhatikan kedalaman sadapan atau deresan. Semakin dalam irisannya, semakin banyak berkas pembuluh lateks yang terpotong. Oleh sebab itu, sebaiknya penyadapan dilakukan sedalam mungkin, tetapi tidak boleh menyentuh lapisan kambium karena akan mengakibatkan kulit pilihan rusak seperti benjol-benjol sehingga berpengaruh pada produksi lateks. Sedangkan jika penyadapan terlalu dangkal menyebabkan berkas pembuluh lateks semakin sedikit yang terpotong, sehingga lateks yang diperoleh jumlahnya sedikit atau terbatas. Menurut hasil penelitian, pada kedalaman kulit 0,5 mm dari lapisan kambium memiliki jumlah pembuluh lateks terbanyak, yaitu kurang lebih 80 lingkaran pembuluh lateks. Sedangkan kedalaman irisan yang dianjurkan adalah 1 sampai 1,5 mm dari lapisan kambium. Karena pada kedalaman kulit 0,5 mm sangat rawan terhadap kerusakan kambium dan akan berpengaruh terhadap produksi selanjutnya. Kondisi fisiologis pembuluh lateks yang tepat untuk penyadapan adalah pada tekanan turgor antara 10 sampai 14 atmosfer. Setelah pohon dideres, tekanan turgor menurun dan air dari sel-sel tetangga menembus dinding pembuluh lateks, sehingga lateks mengalir sepanjang irisan deres. Lateks yang diperoleh dari penderesan tidak saja berasal dari pembuluh lateks yang terlukai,
tetapi merupakan kumpulan lateks yang mengalir dari daerah aliran lateks. Lamanya aliran lateks ditentukan oleh besarnya tekanan turgor dalam pembuluh lateks dan kecepatan koagulasi pada jalur deres. Turgor adalah tekanan pada dinding sel oleh isi sel. Banyak sedikitnya isi sel berpengaruh pada besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Kandungan osmotikum yang tinggi dalam lateks seperti sukrosa, kue beratikol, ion mineral, serta tersedianya air yang cukup merupakan kondisi ideal agar tekanan turgor mencapai maksimum. Kondisi tersebut memungkinkan berlangsungnya aliran lateks yang cukup lama serta indeks penyumbatan yang rendah sehingga produksi meningkat. Beberapa jam setelah pohon karet disadap atau dideres, aliran lateks akan terhenti. Berhentinya aliran lateks disebabkan oleh adanya koagulasi partikel karet yang menyumbat luka irisan karet. Bobot karet kering paling tinggi diperoleh pada penderesan pukul 5.45, yaitu sebanyak 24,19 gram per pH per sadap. Semakin siang penyadapan yang dilakukan akan terjadi pengurangan produksi. Hal ini terlihat pada penyadapan pada pukul 6.15. Hasilnya adalah 20,76 gram per pH per sadap. Jam 6.45 yang dihasilkan adalah 16,47 gram per pH per sadap. Kemudian jam 7.15 yang didapat adalah 12,19 gram per pH per sadap. Sedangkan pukul 7.45 sebanyak 11,57 gram per pH per sadap. Hasil ini menjelaskan bahwa tekanan turgor akan semakin rendah dengan waktu yang semakin siang. Dengan demikian, hasil lateks yang didapat pada tekanan turgor kecil sangat sedikit sebagai dampak penguapan yang tinggi. Demikian penjelasan saya untuk para sahabat karet dan petani karet semuanya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat diaplikasikan oleh para petani karet di lapangan. Selamat mencoba. Terima kasih. Baik sahabat karet semuanya yang telah mendengar penjelasan saya, dan ini adalah kita berbagi dan sambil diskusi. Bagi yang mau bertanya atau yang lebih tahu dari saya atau ada sesuatu yang belum saya muat di sini, bisa berikan di dalam komentar. Silakan tulis di komentar itu, nanti kita diskusi. Dengan diskusi ini kita tidak bersifat monoton, artinya banyak kepala yang berpikir itu jauh lebih baik daripada sendiri yang berpikir. Saya meyakini hal itu karena di dalam hidup ini satu orang berpikir dengan dua orang berpikir itu sudah berbeda, apalagi begitu banyak orang yang ikut berpikir, itu jauh lebih baik. Kalau ada komentar silakan ditulis di bawah agar kita bisa memulai diskusi ini. Itu akan jauh lebih menarik. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada para petani dan sahabat karet semuanya yang meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan ini bisa merubah cara atau pola pikir para petani semua agar mereka jauh lebih baik dan jauh lebih sukses. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam bahagia luar biasa.